Setiap musim pemilu, ribuan orang berebut kursi DPRD kabupaten dan kota. Bukan karena cita-cita yang suci untuk membela rakyat, menyampaikan aspirasi, tapi karena mafia itu paham kursi itu bisa jadi mesin uang. Faktanya, banyak caleg rela habis-habisan, bahkan ngutang ratusan juta buat kampanye. Kenapa? Karena kursi DPRD itu bisa dipanen setelah menang. Kursi itu bisa digadaikan, jadi alat dagang, dan membuka jalan ke proyek-proyek negara. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU MD 3, memang tidak ada larangan anggota dewan mengakses pinjaman dengan jaminan SK pengangkatan mereka. Inilah celah awal lahirnya bisnis jas hitam dengan PIN anggota dewan di dada. Setelah menang dan duduk di kursi dewan, para anggota DPRD dapat menjaminkan SK mereka ke bank daerah. Besaran pinjaman bisa mencapai 1 miliar rupiah. Uangnya dipakai untuk apa? Bukan hanya buat lunasi utang kampanye, tapi juga buat buka usaha. Disinilah jalur mafia dimulai. Dengan kuasa sebagai anggota dewan, mereka dengan mudah membuka pintu lobi ke dinas-dinas, mengamankan bisnis, memenangkan proyek, bahkan ikut mengatur siapa yang dapat dan siapa yang dicoret. Anggota DPRD memiliki hak menyampaikan pokok pikiran atau pokir yang kemudian masuk ke dalam musrenbang dan diakomodasi dalam APBD. Ini seharusnya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, namun dalam praktiknya, pokir sering jadi alat transaksi. Contohnya kasus nyata di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Seorang anggota DPRD meminta jatah pokir sebesar 40 miliar rupiah ke Dinas PUPR dengan fee 20% dari nilai proyek. Modus ini umum, anggota DPRD menitipkan proyek ke dinas, lalu mengatur siapa kontraktornya, siapa pemenangnya. Semua sudah deal di belakang layar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, fungsi DPRD adalah pengawasan dan penganggaran, bukan jadi makelar proyek. Setelah punya modal dan kuasa, para mafia politik ini mulai masuk ke bisnis tambang. Salah satu favorit adalah tambang galian C, tambang tanah, pasir, dan batu. Banyak yang beroperasi tanpa izin resmi, tapi tetap berjalan karena pelindungnya sudah berhasil duduk menjadi pejabat di daerah tersebut. Masalahnya, anggota DPRD tidak boleh menjabat sebagai direktur atau komisaris di perusahaan sesuai dengan Undang-Undang MD 3 Pasal 400 Ayat 2 dan Aturan Etika Dewan. Cara mengakalinya, mereka pakai nama saudara, istri, sahabat, atau loyalis untuk jadi direktur utama. Orang-orang ini hanya tanda tangan berkas. Keputusan tetap dikendalikan oleh pejabat aslinya. Inilah perusahaan boneka. Cara menjalankan bisnis tambang galian, C, mapping dan kuasai lahan. Umumnya lewat kerja sama dengan pemilik tanah atau bermain dengan oknum BUMN seperti PTPN. Operasional tambang. Gunakan alat berat, ekskavator, dump truck untuk ambil pasir, batu, dan tanah. Pastikan tambang jauh dari pemukiman masyarakat agar tidak tercium. Distribusi hasil tambang dijual ke proyek jalan, perumahan, atau kontraktor swasta pemerintah hingga panglong. Contoh skema. Keuntungan, jika satu tambang bisa jual 20 deti, dump truck, 10 meter kubik pasir per hari, maka 20 truk dikali 10 meter kubik dikali 120 ribu rupiah sama dengan 24 juta per hari atau 720 juta per bulan. Ini adalah perhitungan kasar dan kotor. Karena dalam praktik ini tidak mungkin satu orang bisa mengamankan semua sesuai dengan hukum mafia. Mafia tidak akan bisa bekerja sendirian. Syarat-syarat resmi tambang galian C harus memiliki izin usaha pertambangan IUP dari pemerintah daerah. Wajib menyusun dan menyampaikan dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Harus melalui konsultasi publik yang melibatkan masyarakat sekitar, pemerintah desa, dan tokoh lingkungan.
wajib menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang. Lalu AMDAL itu sendiri harus melibatkan warga terdampak, pemerintah daerah, akademisi atau ahli lingkungan hidup, lembaga non-pemerintah atau pemantau lingkungan, dan wajib diumumkan secara terbuka. Dampak galian C ilegal terhadap masyarakat, merusak jalan dan infrastruktur desa karena lalu lintas truk berat, menyebabkan longsor dan banjir karena hilangnya daya serap tanah. Air sumur warga bisa tercemar karena sedimentasi dan limbah tambang. Meningkatkan konflik horizontal antara warga yang pro dan kontra tambang. Minimnya tambahan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Kasus seperti di Desa Bandar Klipa, Deli Serdang, memperlihatkan tambang berjalan ilegal dengan pelindung dari ormas. Di Langkat, anggota DPRD bahkan bersuara namun terkesan diam jika pelakunya dari kalangan elit politik daerah tersebut. Di Sumut, tambang di lahan PT PN juga berjalan tanpa izin, diduga kuat dibekingi oknum politikus. Semua proses ini diabaikan jika tambang legal. Hasilnya, tambang beroperasi mulus, rakyat menderita. Dengan backup politik dan jejaring ormas atau aparat, bisnis tambang mereka tak tersentuh hukum. Beginilah cara jadi mafia di Republik ini. Bukan lewat peluru tapi lewat pemilu. Bukan pakai senjata tapi pakai anggaran negara. Semuanya tampak legal. Ada SK, ada pinjaman resmi, ada proyek yang dilelang, ada perusahaan yang terdaftar. Tapi kita semua tahu, ini bukan soal legal atau tidak, tapi soal adil atau tidak. Rakyat yang seharusnya menikmati pembangunan justru jadi korban dari sistem yang korup. Demokrasi hanya jadi panggung formal. Isinya, jaringan bisnis terselubung yang menjadikan negara sebagai ladang panen segelintir orang. Inilah wajah mafia hari ini, berjubah undang-undang dengan pin wakil rakyat di dada dan dikawal aparat.